Hello guys, welcome to my channel. Thank you banget udah sempetin waktu kalian untuk klik video gua, untuk tonton video gua, dan gua harap kalian bisa tonton ini sampai selesai. Thank you juga buat teman-teman yang udah support gua untuk bikin video ini, karena gua udah pengen bikin video seperti ini tuh dari beberapa tahun lalu dan baru kesampaian sekarang. Dan channel ini gua akan gunakan untuk membahas materi-materi yang lagi gua pelajari, jadi kita bisa belajar bareng semuanya. Gua nggak ajarin kalian, kita semua di sini belajar bareng. Lalu ada fenomena-fenomena yang gue suka, dan tentunya ada hal-hal yang menurut gue menarik untuk dibahas dan gue sampaikan untuk kalian semua. Jadi langsung aja ke videonya. Video kali ini gue akan bawain tentang 16 kepribadian manusia, yang dimana ini dibagi berdasarkan pikiran, ekstrovert, introvert, energi, visioner atau emosional, sifatnya rasional atau emosional, bisa dibilang logika atau perasaan lah ya. Lalu taktik, ya perencanaan atau improvisasi. Nah, dari 16 karakter ini dibagi menjadi 4 role dan 16 tipe kepribadian ya. 4 role, 16 tipe kepribadian. Langsung aja kita ke role pertama. Role atau peran pertama ini adalah analis. Ini adalah orang-orang yang berlogika, berpikiran. Jadi karakternya itu lebih berat ke pemikiran gitulah ya. Jadi dia mengambil keputusan tuh dengan logika dibandingkan dengan perasaan, karena mengedepankan think atau pikiran. Di role ini menjadi 4 karakter, yaitu yang pertama arsitek. Nah, arsitek ini adalah kepribadian dengan tingkat logika yang paling tinggi dibandingkan 16 kepribadian. Jadi ini paling atas lah, paling atas. Kalau gua bilang sih orang-orang ini adalah orang-orang yang pintarnya kelewatan logikanya. Dan populasinya tuh cuma 2% dari total populasi dunia. Dimana orang-orang ini tuh selalu memikirkan segalanya, merencanakan segalanya, memikirkan tentang detail terkecilnya, dan semuanya dipikirin sama dia. Dan yang terlampau pinter sih menurut gua, tipe-tipe yang perencana lah, lu tau lah ya tentang perencana. Jadi dia tidak berimprovisasi, dia merencanakan segalanya. Bukan tidak sih, sebenarnya dia improvisasinya kecil lah, karena dia udah merencanakan semuanya dan rata-rata gak meleset dari yang dia rencanakan. Karakter kedua adalah ahli logika, dimana populasinya itu 3% dari populasi dunia. Ini adalah orang-orang yang memiliki daya cipta dan kreativitas atas perspektif atau sudut pandang. Dia punya kreativitas dan daya cipta gitulah, banyak-banyak penemu lah ya, karena dia ahli logika. Dimana dia bedanya dengan arsitek adalah dia berimprovisasi, karena dia ingin menemukan sesuatu, jadi merencanakan sesuatu, memikirkan sesuatu tentang logikanya dia atau tentang pemikirannya dia, dan dia berimprovisasi dengan hal itu. Yang ketiga ini yang paling gue suka, karena kebetulan gue karakter ini nih, yaitu adalah komandan atau commander. Dimana ini orang-orang yang bisa disebut adalah natural leaders atau pemimpin yang alami. Jadi ini adalah orang-orang yang dilahirkan sebagai pemimpin nih, karena karakter ini tuh berkarisma dan percaya diri. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi dan karismatik gitulah. Dia selalu menonjolkan sesuatu untuk menarik orang lain dengan tujuan yang sama. Dia bisa mempengaruhi orang lain untuk menarik orang lain. Dan dia punya sifat yang tegas dan tidak pandang bulu, agak diktator gitulah ya. Untuk jumlahnya sih sekitar 3% dari populasi dunia, tidak terlalu banyak juga. Yang keempat adalah debater atau pendebat. Nah, ini kalian yang perlu hati-hati sama karakter ini. Kalau kalian karakter ini juga, kalian juga harus hati-hati dengan diri kalian sendiri ya. Menurut gua. Karena ini disebut dengan provokator yang ulung, dalam tanda kutip ya, provokator ya. Kenapa bisa disebut provokator? Karena dia tidak mudah menerima sesuatu gitu loh. Dia selalu mempertanyakan sesuatu. Bisa aja tanya, kenapa gula itu manis? Kenapa kopi itu pahit? Kenapa? Tapi ada bagusnya juga, dia itu jujur dan selalu mengambil perspektif yang lain atau sudut pandang yang lain dibandingkan orang-orang lain. Role kedua adalah diplomat. Orang-orang diplomat ini memprioritaskan untuk baik dan murah hati, hubungannya dengan lingkungan, hubungannya dengan orang-orang lain. Jadi berhubungan lah. Orang-orang ini tuh menonjolkan perasaan. Karakter dengan role diplomat ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah advokat atau pemberi saran, dimana karakter ini tuh sangat jarang karena populasinya tuh di bawah 1% dari populasi. Ini karakter dengan jumlah paling sedikit di populasi. Ini memiliki rasa idealisme dan moralitas sejak lahir dan selalu mengambil langkah nyata
Yang kedua adalah mediator. Orang-orang ini adalah idealis jati untuk mencari kebaikan dalam keadaan apapun. Kebaikan bro, mencari kebaikan dalam keadaan apapun. Jadi mungkin kalau gua tangkap sih, kalau ada hal yang jelek itu dia selalu cari hal yang terbaik lah. Untuk populasinya sih 4% dari populasi dunia dan cenderung netral ya. Dia selalu mencari yang baik tapi juga nggak mau yang jadi yang jelek juga. Jadi dia ada di tengah-tengah nih. Nah, orang-orang ini dipandu dengan prinsipnya dia sendiri karena dilahirkan dengan idealis jati untuk mencari kebaikan ya dalam keadaan apapun. Karakter yang ketiga adalah karakter protagonis. Nah, ini mirip-mirip nih dengan karakter komandan nih. Karena ini juga adalah pemimpin yang dilahirkan oleh alam dan jumlahnya juga nggak banyak sih, 2% dari populasi. Nah, orang-orang dengan karakter protagonis ini menginspirasi untuk melakukan kebaikan. Jadi dia bisa menarik orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau bedanya dengan commander atau komandan yang tadi kan sama-sama pemimpin nih lah. Terus bedanya apa? Kalau komandan itu lebih cenderung ke diktator atau tegas, tidak pandang bulu. Kalau protagonis ini bisa lebih positif dalam menghadapi orang. Jadi dia selalu mengangkat hal positif untuk menarik orang. Bisa dibilang kalau commander itu diktator, kalau ini ya berarti demokratis gitulah ya. Jadi dia ambil hal-hal yang baik dan membawa perasaannya supaya orang itu bisa mengikuti dia walaupun sama-sama pemimpin nih. Karakter yang keempat adalah juru kampanye. Nah, ini orang-orang yang berjiwa bebas. Populasinya agak banyak, 7% dari populasi dunia. Jadi kita kalau temuin dari 100 orang paling nggak ada 7 orang. Jadi tiap ada keramaian kemungkinan besar ada orang dengan karakter juru kampanye. Ini adalah karakter yang bisa membawa sesuatu menjadi menyenangkan. Kalau kalian punya temen nih dalam satu geng gitu, satu kumpulan, kalian ada temen yang selalu bisa bikin tongkrongan kalian asik, bisa acara kalian asik. Nah, orang-orang kampanye nih pastinya, karena sifatnya memang seperti itu, membuat sesuatu menjadi menyenangkan namun tidak berlebihan. Jadi bisa membuat lingkungan itu cair atau menyenangkan. Role ketiga adalah role sentinels atau disebut penjaga. Nah, orang-orang sentinels nih, ini adalah orang-orang yang lebih menyukai stabilitas. Jadi memang karakternya adalah karakter yang lurus, lempeng, gak belok-belok, gak bolak-balik, stabil lah. Nah, dah kalian pasti nangkep lah apa yang gua maksud lah kayak gitu. Nah, ini juga dibagi dalam 4 karakter. Yang pertama adalah ahli logistik. Nah, ini jumlahnya paling banyak nih dari populasi, ada 13%. Ini orang-orang yang berintegritas tinggi, berdedikasi dan juga setia, dan selalu berpegang teguh pada standar. Jadi dia berintegritas, berdedikasi, setia, berpegang teguh pada standar. Kalian bisa bayangin lah lempengnya kayak apa. Bisa mungkin dalam tanda kutip orang ini agak kaku menurut gua ya. Karakter kedua adalah defender atau pembela. Jadi ini mencari keamanan dan kestabilan. Dia bisa jadi galak ketika diperlukan untuk melindungi kestabilan. Mungkin adalah orang-orang yang galak kalau guru. Jadi kalau anaknya nakal nih, bisa jadi galak, bisa jadi baik. Yang penting kamu pintar-pintar ya, belajar. Mungkin seperti itu tanggapan gua ya ini. Dan populasinya tuh wow, banyak juga sih. Hampir 13% dari populasi. Kalau tadi logistik yang paling banyak, ini paling banyak nomor 2 lah, karena hampir 13% dari populasi. Lalu karakter yang ketiga adalah karakter eksekutif. Nah, ini adalah perwakilan dari tradisi atau tatanan yang tentang benar atau salah. Jadi kalau menurut gua baca dari sini sih, ini udah ngikutin budaya gitulah ya. Misal kalau cewek nggak boleh pulang malam, yang dulu udah diajarin, yang benar kayak gitu ya udah dia berpegang teguh kepada itu. Kalau cowok ya harus jadi orang yang menghidupi keluarganya, ya itu memang benar sih. Orang-orang dengan karakter eksekutif ini memang karakter yang sangat peduli pada tatanan itu, dan pastinya panduannya yang jelas ya, mungkin dari orang tua, guru, atau yang dia pelajarin atau apapun lah. Nah, populasinya itu 11% di populasi dunia. Gak kalah banyak juga, 11% tuh gak kalah banyak bro. Lalu yang keempat adalah karakter konsul. Nah, ini gue juga kagak tahu bahasa yang lebih tepatnya untuk konsul ini apa, karena di literatur yang gue baca juga kesulitan untuk menemukan bahasa yang lebih cocok untuk karakter konsul ini. Ini adalah karakter yang suka mengatur pola untuk mencapai sebuah kestabilan.
Jadi dia membuat sistem supaya semuanya itu stabil gitu loh, nggak banyak berubah, nggak banyak improvisasi, jadi stabil lah gitu. Dan populasinya wow 12% bro. Jadi bisa kita simpulkan kalau kita jumlahin ya, ahli logistik, pembela, eksekutif, dan konsul. Ini totalnya tuh 49%. Jadi orang dengan role sentinels atau penjaga ini 49% dari populasi dunia. Bayangin aja, dari 100 orang, 49 orang adalah orang yang mencintai kestabilan. Jadi nggak salah kalau kalian punya kumpulan, punya lingkungan, punya teman, punya geng, banyak yang lebih suka kestabilan karena memang populasinya tuh 49% dari populasi dunia. Yang terakhir, role penjelajah atau explorer. Explorer ini yang role yang gue suka juga sih, karena adalah orang-orang yang fleksibel dan adaptif gitu terhadap keadaan, lingkungan maupun orang-orang sekitarnya, apapun itulah. Dan role ini juga dibagi menjadi 4 karakter. Yang pertama adalah virtuoso. Virtuoso ini adalah karakter dengan rasa ingin tahu dan ingin merasakan dengan rasionalisme, dengan mencoba. Dia nggak akan percaya kalau nggak mencoba bro, nyoba dulu. Nah ini adalah orang-orang dengan karakter yang bisa disebut adalah pencipta alami. Kenapa? Karena dia ingin tahu, dia berpikir, dia olah, dan dia improvisasi sesuatu itu menjadi lebih baik untuk menemukan hal baru dari hal lama yang dia modifikasi gitulah. Lalu karakter yang kedua adalah karakter petualang. Nah ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip adalah senang mengacaukan tradisi sosial bro. Petualang nih, karena dia sangat senang menjadi diri sendiri. Dia gak bisa diatur gitu ya dengan tatanan atau tradisi atau budaya yang ada. Jadi dia lebih suka menjadi dirinya sendiri. Karakter yang ketiga adalah karakter pengusaha, dimana dia suka menjadi pusat perhatian. Kalian pikirlah kalau pengusaha gak jadi pusat perhatian, siapa yang mau beli barangnya bro? Orang ini adalah orang yang melompat sebelum melihat dan memperbaiki kesalahan sambil berjalan. Jadi istilahnya bisa kayak gini sih, jalan dulu lah, nanti resikonya kita cari solusinya sambil jalan. Jalan dulu lah, mati hidup nanti aja kita pikirin, yang penting jalan dulu aja. Mungkin kayak gitu ya menurut gua. Karakter yang keempat adalah entertainer. Nah kalian udah tahu lah ya, dari kata-katanya aja kelihatan entertainer. Entertainer tuh menginginkan kesenangan yang dia rasakan itu bisa dirasakan orang lain. Jadi dia bisa mempengaruhi atau mensupport orang lain untuk merasakan apa yang dia rasakan, dan itu kesenangan. Jadi dia bisa menghibur orang lain nih. Dan karakter ini tuh adalah karakter yang paling semangat gitu untuk menyemangati orang lain, untuk memberikan sisi positif lah ke orang lain. Ada yang orang sesemangat ini untuk menyemangati orang lain selain karakter-karakter entertainer. Nah itu tadi 16 karakter udah gue jelasin beserta role-nya masing-masing. Jadi ngomong-ngomong, gue itu adalah karakter commander, dimana gue itu punya karakter yang gue ekstrovert tuh 65%, berarti introvertnya gue ada sih cuma 35%. Lalu gue itu intuitif atau bisa disebut dengan visioner daripada realistik. Itu visioner daripada realistik. Dan itu 53%. Intuitif tuh visioner ya. Kalau apa namanya, rasional itu bisa kita sebut dengan observant gitu. Dimana gue intuitif 53%, berarti 47% itu observant juga, masih hampir mirip-mirip lah. Dan gue itu thinkingnya tuh 83%. Logika gue tuh jalan 83% dan 17%-nya baru perasaan. Mungkin ini yang dibilang teman-teman gue tuh gue gak berperasaan. Ada bro, cuma 17% tapi. Terus gue itu lebih cenderung ke perencanaan 63%, dimana berarti improvisasi gue ada sih cuman 37%. Masih gede perencanaan gue lebih terencana daripada berimprovisasi. Nah karakter-karakter seperti ini yang menarik gue untuk mempelajari karakter-karakter orang lain. Jadi gue udah tahu karakter gue, dan gue karena bawain video ini buat kalian, gue bisa pelajarin karakter-karakter lingkungan gue. Jadi gue bisa menyesuaikan kondisi gue ketika gue ketemu si A, si B, si C, si D dan seterusnya.
gue bisa menemukan cara untuk mempelajari karakter mereka. Nah, ini menariknya di sini. Pertanyaannya, gimana caranya untuk tahu karakter kita? Nah, kalian bisa klik link yang udah gue taruh di bawah di kolom deskripsi supaya kalian juga bisa tahu karakter kalian, dan juga kalian bisa tahu kelebihan kekurangannya kalian. Ada percintaan juga di situ, ada karir, ada kelebihan, ada kekurangan, banyak banget di situ. Kalian bisa pelajari apapun yang ingin kalian pelajari tentang diri kalian. Dan kalau kalian ngerti diri kalian, kalian baru berhak untuk komentar tentang orang lain. Menurut gua, daripada lu ngomongin orang dulu, mendingan lu ngomongin diri lu sendirilah. Banyakin bercermin dulu baru ngomongin orang lain. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian pengen materi-materi yang bisa gue bawain ke kalian, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti gue bahas, gue pelajarin, dan gue share ke kalian, dan supaya memberikan manfaat kepada kalian. Dan thank you for watching.